Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan semangat Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Arianto Joko Mulyono, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Pekalongan, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1.A.8 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitifnya saja. Misalnya saat mereka mengerjakan soal latihan atau soal ulangan. Saya tidak mempedulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham ataukah belum mengenai materi yang saya sampaikan. Seringkali saya hanya meminta murid saya untuk menghafalkan materi yang saya berikan. Saya juga sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akhirnya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Semua aspek pembelajaran, tidak hanya kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, namun murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid diberikan kebebasan untuk berekspresi, diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, serta berkreasi. Guru harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada murid. Saya juga harus mempelajari karakteristik setiap murid, karena setiap murid itu terlahir dengan karakter yang unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakteristik murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya.
Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai pusat pembelajaran. Pembelajaran tidak lagi menuntut, akan tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya paparkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan semangat.